Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang gue mau bahas mengenai surat terbuka gue kepada Ketua Umum IKPI guys ya, yang sudah dikirimkan hari tanggal 7 Desember. By the way, disclaimer ya guys, bahwa video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung sampaikan di kolom komentar ya guys. Oke. Eh, Langsung akan gua bacakan teman-teman ya surat terbuka gua kepada Ketua Umum KPI, Ketua Umum yang sangat kita hormati ya dari IKPI karena gua adalah anggota IKPI yang sedang diproses. Oke. Nah, ini adalah suratnya dari gua kepada Ketua Umum KPI Bapak Dr. Ruston Tambunan, AKCESH MSc M International Tax. Di gedung IKPI ini alamatnya teman-teman ya. Oke, emailnya ini. Oh, gua belum email, nanti gua email. Oke, tanggal 7 Desember, surat terbuka untuk Bapak Ketua Umum IKPI. Semoga sampai ya, Bapak Ketua Umum. Dengan surat ini, saya memberikan surat terbuka untuk Ketua Umum IKPI sebagai berikut. Ada bagian A dan bagian B ya. Bagian A, menimbang dan mengingat. Oke, bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 telah terjadi pertemuan dengan Dewan Keanggotaan IKPI Pengurus Pusat di mana gua disarankan untuk mengirim surat resmi kepada Ketua Umum KPI apabila ada hal-hal yang ingin saya sampaikan secara langsung ya. Nah, saya menyambut baik saran ini ya. Saya berasumsi bahwa Bapak Ketua Umum yang terhormat bersedia menerima surat resmi dari saya ya, bersedia membalas surat saya. Tidak seperti teman-teman dari Majelis Pengawas Ad Hoc yang menyatakan dengan tegas tidak perlu membalas surat saya ya. Saya berasumsi Bapak Ketua Umum KPI berniat untuk mencari solusi ya. Asumsi teman-teman ya, mudah-mudahan asumsi ini benar atas masalah yang sedang dialami oleh anggota IKPI. Bukannya menambah masalah baru atau berusaha keras untuk menghantam dan menghukum anggotanya sendiri yang telah membayar iuran anggota rutin. Oke. Melawan lupa. Ini mesti menolak lupa nih harusnya nih ya. Menolak lupa. Keputusan fitnah IKPI tanggal 29 Juni 2022 tahun lalu ya. Gue tidak pernah buka ke teman-teman semua ya. Mungkin Bapak Ketua Umum sudah lupa, tetapi saya tidak akan pernah lupa dengan kejadian drakor ya. Ini istilahnya Bapak Jokowi. IKPI versus DJP selama 6 bulan sejak Desember 2021 hingga Juni 2022. Mari saya ingatkan bagaimana drama yang terjadi secara singkat saja ya. Kalau yang versi lengkapnya bisa muntah-muntah kita membacanya teman-teman ya. Tanggal 3 Desember 2021, saya dipanggil oleh seorang pejabat tinggi DJP ya. Ini ke kantor pusat DJP teman-teman yang Gatot Subroto ya, lantai 14 atau 16 ya, gue lupa. Pejabat tinggi DJP. Oke, kantor pusat DJP ya, masuk ke markas DJP. Via telepon, bukan via surat resmi ya. Terkesan seolah-olah damai, tenang, santai. Oh, nggak ada apa-apa, Pak. Nggak ada masalah ya. Saudara N ini seolah-olah ingin mengajak ngobrol-ngobrol santai. Tidak ada masalah apapun, katanya. Ya. Tetapi pada faktanya dalam pertemuan tersebut, saya dipertemukan dengan seorang oknum pejabat pajak di level yang sangat tinggi ya. Pada hari itu saya diomelin, ditekan, diintimidasi, dimarah-marahin, diceramahin dengan berbagai cara yang aneh, 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 aneh. Oknum berinisial DA ini yang teman-teman lu akan tahu, lu nggak sadar kalau lu tahu teman-teman ya. Kalau lu sering baca-baca peraturan pajak atau baca-baca berita-berita pajak, lu sudah tahu orang ini siapa. Tetapi lu tidak sadar kalau lu sudah tahu orang ini siapa ya. Kemudian saya dengar dari sumber yang tidak resmi ya, yang tidak diketahui kebenarannya juga, belum tentu benar juga kita nggak tahu ya. Kemudian orang ini esok harinya memanggil para petinggi IKPI ke kantor pusat DJP ya, sampai gua nih ya, gua lagi BL teman-teman ya, lagi boker nih, ditelepon sama koko kandung gua. Lu ngapain kemarin? Ada apa gitu ya? Lagi boker gua, lagi beor di kamar mandi, ditelepon sama koko gua. Lu kenapa kemarin apa bla bla bla. Jadi ribut tuh. 1-2 hari kemudian setelah pertemuan itu ribut seluruh pengurus pusat. Hanya Tuhan dan mereka yang tahu apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut. Oke. Tiba-tiba, saya mendapat panggilan dari pengurus pusat IKPI sehubungan dengan adanya pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dari kantor pusat DJP ya, bukan Kakanwil teman-teman ya, kantor pusat DJP. Negara menggunakan lembaga resmi yang dibangun pakai uang rakyat untuk melaporkan rakyatnya sendiri. Ini sudah terjadi guys, 2 tahun yang lalu, bukan hari ini.
Saya telah melaporkan pengaduan oknum pejabat tinggi DJP ini ke pengaduan DJP resmi, tetapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjut yang jelas sehubungan dengan pengaduan saya. Tetapi pengaduan dari oknum pejabat DJP kepada saya bergulir dengan sangat cepat. Proses penghukuman yang diduga teman-teman yang belum tentu benar ya, sewenang-wenang ini diproses tanpa ada siapapun yang dapat menghentikannya. Luar biasa. Saya sudah sering bersurat kepada IKPI sepanjang drakor ini terjadi ya, tetapi tidak ada satupun surat yang dibalas secara resmi oleh pengurus pusat IKPI. Sidang yang telah diduga teman-teman ya, cacat legal formalnya terus dilaksanakan tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa takut ataupun apapun ya sehubungan dengan potensi gugatan hukum yang mungkin terjadi di masa depannya. 4. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2022 ya, tahun lalu teman-teman ya, terbitlah surat keputusan pengurus pusat IKPI dengan nomor CAP ini ya. Nah, ini dia fotonya sebagai berikut. Memperhatikan surat rekomendasi pengawas IKPI nomor sekian. Surat rekomendasi ini sampai hari ini gue tidak pernah lihat. Kedua, proses tindak lanjut dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota IKPI. Sampai hari ini gue tidak pernah tahu bagaimana proses tindak lanjutnya. 3. Hasil pemeriksaan bidang etika profesi departemen. Sampai hari ini gue tidak pernah lihat bagaimana hasil pemeriksaannya. Kemudian menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saudara Fungsiawan telah melakukan perbuatan berupa memberikan informasi yang tidak benar, fitnah teman-teman ya, jelas ditulis ya teman-teman ya. Ini adalah fitnah bahwa saya memfitnah. Fitnah bahwa saya memfitnah. Teman-teman masih ingat ya, fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah ya, teman-teman ya. Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah ya. Yang menimbulkan disinformasi kepada masyarakat luas dan wajib pajak serta dapat merusak hubungan kemitraan antara DJP dengan IKPI, tidak menjunjung tinggi dan tidak menaati ketentuan peraturan perkumpulan dan peraturan pengurus pusat, tidak menjaga dan mempertahankan nama baik perkumpulan, serta tidak bersikap profesional di mana yang bersangkutan tidak senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Luar biasa teman-teman ya. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf I Anggaran Dasar IKPI, pasal 8 ayat 1 dan pasal 8 ayat angka 3 ART IKPI tentang kewajiban anggota IKPI serta pasal 4 ayat 3 huruf B Kode Etik IKPI. Bahwa untuk menegakkan disiplin kode etik perlu loh, tadi kan ada AD ART IKPI, tetapi ini mau menegakkan disiplin kode etik. Yang mana nih mau ditegakkan? Perlu menjatuhkan sanksi yang setimpal dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan. Mengingat pasal 1 angka 5, pasal 17 ayat 1 AD IKPI, pasal 8 ayat 3 ART IKPI, pasal 2 dan pasal 7 Kode Etik IKPI. Memutuskan. Keputusannya tentang teguran tertulis bersifat keras. Ke-1, menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis bersifat keras kepada gue ya. Alamat, NIK, nomor register IKPI. Kedua, apabila yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran dengan mengulangi perbuatannya, maka akan diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan IKPI. Demikian dibuat ya, 29 Juni 2022. Pengurus pusat ya, tanda tangannya Bapak Ketua Umum. Nomor 5, sampai hari ini Bapak Ketua Umum hanya Tuhan dan pengurus IKPI yang memahami beberapa hal berikut. A. Bagaimanakah hasil pemeriksaannya? Gue tidak pernah dikasih tahu. Bagaimanakah kertas kerja pemeriksaannya? Kalau ada pemeriksaan, berarti ada kertas kerjanya. Bagaimana? Sampai hari ini gue tidak dikasih tahu. Katanya ini fitnah. Siapakah yang difitnah? Kapan dan di mana terjadinya perbuatan fitnah tersebut? Ini harus jelas. Kenapa? Karena ini tuduhan yang jelas, tuduhan yang menyakitkan ya teman-teman ya, tuduhan yang sangat serius, memfitnah ya. Tuduhan ini harus dibuktikan kapan dan di mana terjadinya. Sampai hari ini, gua tidak pernah tahu kapan dan di mana dan siapa yang difitnah. C. Apa bukti-bukti atas perbuatan fitnah tersebut? Bagaimana kertas kerja analisanya? Kalau ada perbuatan, ada bukti dong. Buktinya apa? Sampai hari ini gue tidak tahu. D. Dapat merusak hubungan kemitraan antara DJP dan IKPI. Apakah sudah rusak? Ini gue mau tahu nih, kan dibilang dapat merusak. Apakah sudah rusak ataukah masih potensi dapat dirusak? Kalau masih potensi, kok bisa menghukum orang dengan dasar potensi? Belum terjadi loh. E. Tidak menaati peraturan perkumpulan. Peraturan yang mana, bos? Pasal berapa, ayat berapa? F. Tidak menjaga dan mempertahankan nama baik perkumpulan. Apa buktinya? Buktinya apa, bos?
Oke, bagaimana analisa dan kerja penelitiannya? Tidak bersikap profesional, apa buktinya? Bagaimana dasar analisanya dan kerjanya? Tidak bertindak dalam rangka pelayanan, maksudnya bagaimana, Bos? Bagaimana maksudnya ini? Oke, apa buktinya? Bagaimana analisanya? Tidak menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Bagaimana sih maksudnya? Pemerintah itu siapa? Masyarakat itu siapa? Apa buktinya? Bagaimana analisanya dan kakaknya? Teguran tertulis keras ini berlaku berapa lama, Bos? Masih jelas, Bos. Ya. Kemudian bagaimana proses banding yang bisa saya lakukan untuk keputusan aneh ini? Keputusan dilakukan, oke. Ada keputusan, tapi bagaimana proses bandingnya? Yang namanya keputusan kan pasti boleh dibanding dong. Bagaimana IKPI menanggapi ini? Tidak jelas, teman-teman ya. Semua pertanyaan ini yang membingungkan ini hanya bisa dijawab oleh para pengurus pusat IKPI atau Tuhan Yang Maha Esa. Gua selaku teradu, terperiksa, dan terhukum tidak pernah diberitahu secara resmi dan transparan apa sih sebenarnya yang terjadi, apa sih bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan telah terjadi perbuatan tersebut, serta bagaimana kertas kerja analisa dan penelitiannya. Nggak pernah dikasih tahu sampai hari ini. Pada waktu itu terjadi pergantian ketua umum KPI ya, buat teman-teman yang belum tahu, waktu itu Desember 2021 ada perubahan ketua umum ya. Saya tidak tahu nih apakah ini berhubungan atau tidak ada hubungan dengan kasus gue. Bapak Ketum IKPI saat ini ya, Bapak Ruston, baru menjabat menggantikan ketua umum yang lama dikarenakan alasannya sakit ya. Jadi di hari gue disidang, di hari itu ketua umumnya resign. Di hari gue sidang kode etik, di hari itu ketua umum resign dan digantikan dengan Pak Ruston mungkin 1 minggu kemudian. Oke. Dikarenakan ketua umum KPI masih baru saja menjabat di tengah-tengah peristiwa drakor saya, maka saya masih bisa maklum apabila ketua umum KPI tidak memahami dengan jelas peristiwa yang terjadi atau tidak dapat berbuat banyak ketika diduga ya teman-teman yang diduga belum tahu benar apa tidak telah terjadi tekanan dari kantor pusat DJP untuk menghukum anggotanya sendiri. Setelah 2 tahun pun berlalu, saat ini tahun 2023 banyak hal telah berubah, Bos. Saya telah belajar banyak dari pengalaman masa lalu ya. Saya tidak akan membiarkan proses diduga sewenang-wenang pejabat mengobrak-abrik internal IKPI seperti yang pernah terjadi 2 tahun yang lalu. Saya tidak bisa lagi maklum dengan sikap diam Bapak Ketua Umum IKPI ya. Mohon maaf nih Bapak Ketua Umum, sehubungan dengan dugaan upaya kriminalisasi, upaya membungkam, upaya menghukum secara membabi buta kepada anggota IKPI yang telah membayar iuran anggota tetap. Saya tidak lagi bertemu dalam ruangan gelap dan tertutup ya. Sorry, nggak seperti dulu ya. Diriku dulu tak seperti dulu ya. Saya hanya akan bertemu dalam ruangan yang terbuka untuk umum sehingga menjadi terang benderang fakta-faktanya. Ternyata para pengurus IKPI tidak lagi menghormati surat menyurat resmi. Sebagai antisipasi terulangnya, saya membuat surat resmi. Hal ini tertulis dalam surat panggilan sidang pemeriksaan pengawas ad hoc 2023 bahwa surat resmi tidak perlu dibalas oleh Majelis Pengawas Ad hoc IKPI. Sangat ironis ya, di mana para profesional dengan segudang gelar akademis ya, justru tidak mau menghormati proses surat menyurat resmi tertulis, tetapi lebih memilih chit-chat bicara langsung yang tidak memiliki dasar resmi tertulis apapun. Ternyata, para pengurus IKPI tidak lagi menjalankan proses sidang etik seperti biasa, tetapi justru membentuk majelis pengawas ad hoc dengan target sasaran adalah pemberhentian anggota IKPI. Tanpa ada rasa malu, Bos. Tanpa ada rasa takut, Bos. Tanpa ada edukasi apapun, Bos. Tanpa ada pembinaan terlebih dahulu kepada anggota IKPI, tetapi langsung menuju persidangan ad hoc dengan target pemberhentian anggota IKPI. Ternyata, shocking truth, ini gua bahas istilahnya apa ya? Shocking truth, apa ya istilahnya? Kali ini, saya kembali disidang oleh Majelis Pengawas Ad hoc orang yang sama dengan yang dahulu kala, yang sudah diduga tidak independen dan tidak profesional. Dan sudah terbukti dengan kejadian sidang pemeriksaan tanggal 4 Desember kemarin ya, yang terbuka umum, yang super duper aneh, tidak jelas, membingungkan, sangat aneh, diberhentikan secara sepihak oleh para pengurus IKPI. Dan semakin aneh dan aneh, saya justru disuruh untuk membuat surat resmi tertulis. Padahal sebelumnya disebutkan dalam surat panggilan pemeriksaan bahwa surat menyurat resmi tidak dipertimbangkan dalam sidang.
karena tidak ada dalam tata cara pemeriksaan. Sungguh-sungguh ironi dan aneh kasus persidangan ini, Bos. Bagian B. Surat terbuka untuk Ketua Umum KPI. Setelah menimbang dan mengingat poin-poin di atas, saya membuat surat terbuka untuk Bapak Ketua Umum IKPI. Mohon agar Bapak segera mendisiplinkan dan membina para pengurus pusat IKPI, terutama para Dewan Pengawas dan Majelis Pengawas ad hoc. Yang diduga ya, teman-teman diduga belum tentu benar, belum tentu salah ya, telah melakukan upaya penghukuman kepada anggota IKPI tanpa melakukan upaya persuasif apapun, tanpa melakukan upaya pembicaraan atau pembinaan apapun terlebih dahulu ya, yang diduga menghantam gua secara membabi buta ya, tanpa ada rasa malu loh, tanpa ada rasa takut, padahal sudah tahu tindakan ini akan menjadi perhatian publik. Sehingga tindakan mereka ini justru kontraproduktif dan justru merusak citra IKPI itu sendiri. Kemudian yang diduga menutup-tutupi kasus, yang terang mau dibuat gelap, yang jelas mau dibuat tidak jelas, dengan terus berupaya melakukan persiapan tertutup. Padahal saya sendiri sebagai terperiksa menginginkan persidangan ini terbuka untuk umum. Ya nggak apa-apa, terbuka untuk umum aja. Kalau gue salah, gue minta maaf, nggak apa-apa toh. Atau dihukum nggak apa-apa gitu ya. Yang juga diduga telah melakukan upaya melanggar hukum yang dapat saja berbalik arah loh ya, menjadi gugatan hukum kepada Bapak selaku Ketua Umum KPI yang bertanggung jawab penuh terhadap semua operasional IKPI. 2. Mohon agar Bapak tidak terus diam ya, Bapak yang terhormat, Bapak Ketua Umum KPI, melainkan segera turun gunung mengikuti proses kasus dugaan ini ya, dugaan kriminalisasi anggota IKPI ini. Kita perlu belajar dari kasus 2 tahun yang lalu, yang tentu saja tidak akan saya biarkan terulang kembali. 3. Mohon agar Bapak secara aktif ya mohon ya Bapak yang terhormat terlibat dalam proses KPI DJP ini karena sejak awal saya sudah membuat informasi secara terbuka untuk umum sehingga mudah sekali bagi Bapak untuk mengikuti kasus ini one by one. Saya tidak mau IKPI terus ya diduga menjadi kaki tangan atau algojo oleh para pejabat atau penguasa yang merasa dirinya lebih tinggi daripada Ketua Umum KPI sehingga bisa dengan mudahnya diduga memerintah Ketua Umum KPI. Mari kita tegakkan kepala, Bos, dan bersikap independen serta profesional menanggapi pihak-pihak di luar IKPI. Perlu saya sampaikan dengan jelas sebelum Bapak membuat keputusan yang blunder ini untuk kedua kalinya ya, bahwa membungkam saya, memecat saya, atau tindakan apapun yang buruk kepada gue, ya, mohon Bapak ketahui nih ya, Bapak sama sekali tidak menghilangkan akar masalahnya drakor IKPI versus DJP ini. Masalah saya dengan oknum pejabat pajak dimulai dari SP2DK yang diproses dengan cara yang arogan oleh pejabat pajak. Ketahuilah Bapak ya, kalau lu belum tahu ya, chatting saya nggak dibalas bos, padahal mereka adalah makan gaji dari uang rakyat. Pengaduan resmi gua juga tidak dibalas oleh internal DJP. Kemudian, tiba-tiba SP2DK yang tidak diketahui bagaimana prosesnya itu, ya nggak tahu gimana closingnya, tiba-tiba dalam 3 hari naik menjadi pemeriksaan pajak resmi, tanpa ada komunikasi apapun dari pihak pejabat, bos. Saya yang merasa oknum ini sudah kelewatan, bertindak sewenang-wenang, arogan, serta intimidatif, melakukan siaran elektronik terbuka untuk umum, supaya masyarakat selaku pembayar pajak di negara ini dapat melihat langsung bagaimana perilaku pejabat yang makan uang dari pajaknya mereka ini. Kemudian, oknum-oknum ini diduga, teman-teman yang diduga ya, belum tentu betul, belum tentu salah ya, melakukan berbagai upaya untuk membungkam suara kritis dari rakyat dengan cara diantaranya, satu, dia mereport akun Instagram gua hingga 4 kali disuspend oleh Meta. Mereport akun Facebook gue hingga hari ini belum bisa terbuka aksesnya. Membuat berbagai berita-berita di perpajakan yang mengcounter dan melawan argumen yang sudah gua sampaikan. Padahal kan lu punya telepon gua, tinggal telepon gua aja klarifikasi beres toh. D. Melaporkan gua kepada IKPI dengan dalil pelanggaran kode etik. Padahal mereka punya telepon gue, Bos. Tinggal telepon gua aja kalau mau klarifikasi ya. Bapak S, bagaimana Saudara S, Kak Kanwil? Setelah dalil kode etik ini tidak dapat dilanjutkan atau dibuktikan ya, sampai hari ini nggak jelas nih ya, lantas kejadian yang luar biasa terjadi, yaitu tiba-tiba terbentuk majelis pengawas ad hoc yang dengan bangganya ya, dengan bangga dan lantang menyatakan bahwa kasus ini bukanlah kode etik, luar biasa, sombong sekali dia mengatakan begitu ya. Hanya dugaan, teman-teman ya. Melainkan kasus baru. Tetapi kok bukti-buktinya adalah bukti yang berasal dari proses etik yang kemarin, Bos, yang belum selesai itu, ya.
tentu saja saya menjadi curiga bahwa kasus Majelis Pengawas Ad Hoc ini adalah rangkaian yang sama dari upaya oknum pejabat menekan dan mengintervensi IKPI untuk memecah belah organisasi yang sudah terbentuk 50 tahun ini. Terduga oknum ini mulai diam seribu bahasa ketika tangan-tangan IKPI mulai bergerak berupaya menghukum gue. Mereka memantau bagaimana posisi ini selanjutnya. Akar masalahnya adalah perilaku buruk pejabat yang buruk. Perilaku oknum pejabat yang buruk, kemudian pengaduan WP yang tidak diproses oleh DJP. Itulah akar masalah utamanya. Lu, gua, dan semua orang tahu ini masalahnya. Oke? Bapak yang terhormat Ketua Umum KPI ya, walaupun saya berhasil dibungkam, tetap saja akan muncul awan-awan yang baru yang merasa terzolimi oleh oknum pajak yang akan membuat berita baru yang sejenis dengan kasus gua. Hal ini karena akar masalahnya belum terselesaikan. Oke? Terakhir, saya menyarankan kepada Bapak Ketua Umum KPI dengan segala koneksi dan kekuasaannya dalam organisasi ini ya, untuk segera menguatkan internal IKPI serta mengajak teman-teman dari organisasi yang lain seperti P3KPI, Perkopi, AKP2I untuk segera membuat sebuah majelis bersama berbentuk LBH Pajak ya, Lembaga Bantuan Hukum Pajak. Sebagai respon atas kasus saya supaya tidak terulang kembali terhadap wajib pajak yang lainnya di negara ini. Ini ide dasar gue ya untuk pembentukan LBH pajak ini. Pertama, memberikan konsultasi pajak gratis kepada masyarakat tidak mampu yang mengalami dugaan perilaku buruk dari pejabat pajak. B. LBH pajak dibentuk karena merespon lambannya tidak lanjut atas pengaduan di internal DJP ya, Itjen DJP ataupun Komwasjak. Proses pengaduan internal di DJP sudah terbukti tidak berjalan sesuai harapan masyarakat seperti yang gue alami. C. Mencegah mencegah masalah yang kecil menjadi besar, Bos. Mengupayakan masalah yang masih bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik supaya tidak perlu viral di media sosial yang dapat memperburuk citra perpajakan itu sendiri. D. IKPI dan semua asosiasi berperan aktif dong dalam membantu dan meredam masalah wajib pajak. Sejak dan sedari awal masalah itu masih kecil, didukung oleh para konsultan pajak yang profesional dan berpengalaman puluhan tahun di IKPI. Anggota LBH pajak ini ikut aktif memberikan bantuan hukum perpajakan kepada wajib pajak yang memerlukan bantuan hukum pajak. Udah, oke? Demikian disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Ini tantangan gue dan gue tembuskan kepada P3K ya, tempat pembinaan profesi keuangan, peran Kemenkeu dan Izin Kemenkeu. Oke teman-teman ya, itu surat terbuka untuk Bapak Ketua Umum IKPI, Bapak Ruston yang terhormat. Semoga masih ada, semoga masih kerja ya, semoga masih peduli dengan masyarakat awam seperti gua. Semoga masih peduli dengan anggotanya yang membayar iuran anggota sangat murah ya, tidak sebesar yang mungkin bisa didapatkan dari maksudnya dari kerjasama yang erat dengan IKPI gitu loh. Oke, jangan berpikir negatif teman-teman ya. Oke, itu teman-teman ya. Semoga Bapak Ketum IKPI yang terhormat bersedia mendengar, membalas, bahkan menindaklanjuti surat terbuka untuk Ketua Umum KPI ini. Semoga terbantu teman-teman ya. Sampai jumpa lagi.